Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPSDH dimanapun kamu berada, kembali lagi bersama saya Arfan dalam podcast Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik tentunya, yaitu tentang pembangunan zona integritas, tentunya bersama para narasumber yang sangat luar biasa kali ini. Langsung saja, Sobat IPSDH dimanapun kamu berada, kita sapa-sapa para narasumber yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Erik Teguh Primiantoro. Selamat siang, Bapak. Siang. Beliau adalah Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Kemudian yang kedua adalah Kepala Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan. Selamat siang, Pak Judin Purwanto. Selanjutnya narasumber yang ketiga adalah Ibu Tuti Margiati. Beliau adalah Kepala Subdirektorat Jaringan Informasi Geospasial, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat siang, Ibu. Siang, halo. Dan yang terakhir adalah Ibu Nurhayati. Beliau adalah Ketua Pembangunan Zona Integritas di Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Selamat siang Bapak Direktur, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Mas Arfan. Semoga selalu sehat dan semangat ya tentunya Pak ya. Alhamdulillah. Sobat IPSDH dan Sobat Planologi dimanapun kamu berada, sesuai dengan informasi yang kami dapat bahwa Kementerian Pan-RB baru saja memberikan penghargaan kepada unit kerja berpredikat ZI menuju WBBM, di mana Direktorat IPSDH menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih Bapak Direktur dan Bapak Ibu sekalian, boleh nggak sih Pak dijelaskan lebih detail lagi sebetulnya apa sih zona integritas WBK dan WBBM itu? Mungkin untuk membuka sesi ini mohon perkenan Bapak Direktur. Oke, selamat siang para sobat planologi dan juga sahabat IPSDH ya, sahabat hijau. Jadi sebelum kita bicara tentang ZI ya, WBK dan WBBM, maka kita harus kontekskan dulu dengan konteks ZI yang ada di Direktorat IPSDH. Itu yang paling penting itu dulu. Jadi IPSDH itu merupakan salah satu direktorat yang berada di bawah lingkup Dirjen Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau yang akan datang menjadi Dirjen Planologi Kehutanan di Kementerian Kehutanan. Itu salah satu direktorat yang punya fungsi, punya core business itu menyelenggarakan terkait dengan inventarisasi hutan, kemudian pemantauan sumber daya hutan, dan juga pengelolaan informasi geospasial LHK atau informasi geospasial kehutanan. Itu yang paling penting dulu kita kontekskan dalam konteks ZI tadi. Nah, produk kita pada dasarnya berupa data dan informasi terkait dengan sumber daya hutan yang akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan baik oleh internal LHK maupun juga berbagai pihak yang ada di luar eksternal. Nah, dalam konteks ini, maka dalam konteks kaitan dengan ZI, kita menuju WBBM ya, itu ada 9 elemen penting yang harus kita lakukan di IPSDH tadi, untuk agar proses penyelenggaraan tadi, inventarisasi, hutan, ya, pemantauan sumber hutan, dan informasi geospasial berjalan efektif. Itu ada 9 elemen yang kita perhatikan, yang kita bagi menjadi 3 kategori sebenarnya. Tata kelola. Tata kelola di sini artinya legal basis, kemudian juga hubungan koordinasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga pihak, dan juga tentunya adalah terkait dengan masalah keuangan dan anggaran. Kemudian terkait dengan teknologi ini, data dan informasi menjadi penting. Ada beberapa data yang menjadi pusat layanan kami, kemudian juga inovasi, untuk menyampaikan data tadi di era digital kita melakukan pembangunan inovasi dan juga standar. Dan people di sini terkait bagaimana kita melibatkan berbagai pihak konteks ini, berkolaborasi dengan berbagai pihak di dalam maupun internal, termasuk perguruan tinggi, dan juga kita bagaimana meningkatkan kapasitas berbagai pihak, termasuk kita sendiri, dan juga melibatkan berbagai masyarakat atau pelibatan masyarakat juga mengkomunikasikan tadi. Nah, terkait dengan hal tersebut tadi, maka kita IPSDH itu melakukan berbagai analisis teknis, saintifik, dan juga spasial tadi. Kita memberikan layanan publik, data informasi sumber daya hutan, dan layanan tadi harus diselenggarakan dengan konsep proaktif tadi. Jadi profesional,
kemudian juga integritas, kemudian akuntabilitas, dan juga inovatif tadi. Itu layanan yang akan kita berikan dalam konteks di Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan itu sendiri. Dan dalam konteks tadi, maka kita agar pelaksanaan 9 elemen penting tadi dalam konteks penegakan planologi IPSD dapat berjalan dengan bagus, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah melakukan reformasi birokrasi di Direktorat IPSDH. Dengan cara apa? Cara membangun ZI WBK dan juga ZI WBBM tadi. Jadi zona integritas wilayah bebas korupsi dan integritas bersih dan juga memberikan melayani lah itu konteksnya tadi, memberikan pelayanan prima tadi. Nah, hal ini berarti semua proses-proses birokrasi yang menjadi core business SPSDH harus dilakukan secara bersih, itu yang pertama, bebas dari korupsi, akuntabel, dan memberikan pelayanan yang publik yang memang prima tadi. Dalam konteks ini, ada dua kategori, yaitu ZI WBK dan ZI WBBM. Nah, kita sudah meraih ZI WBK pada tahun 2021 ya, dan sekarang kita sudah menuju ZI WBBM tadi. Sudah ada beberapa upaya kita lakukan, membangun inovasi-inovasi, dan nanti rekan-rekan kami akan memberikan berbagai penjelasan yang lebih detail. Nah, tapi untuk memberikan semangat, kemudian juga memberikan supaya tidak garing dalam konteks ini, saya akan membacakan pantun sebelum memberikan tanggapan, teman-teman kami memberikan tanggapan lebih lanjut terkait dengan ini. Dan pantun ini otomatis relevan dengan konteks jati kita yang topik kita pada hari ini. Karena dari Makassar saya, maka juga pantunnya juga kurang lebih terkait dengan Makassar juga. Silakan Pak. Makan coto Makassar, cobalah satu porsi. Cakep. Nikmat rasanya, senyum berseri. Cakep. Ayo perkuat IPSDH, bangun inovasi, segerakan pelayanan proaktif, wujudkan hutan lestari. Wih. Keren sekali Pak Direktur. Mungkin itulah gambaran umum singkat terkait dengan IPSDH dan bagaimana konteks ZI, WBK, dan WBB yang tadi. Terima kasih Pak Direktur untuk gambaran secara umumnya. Ada yang ingin ditambahkan Ibu mungkin? Terima kasih Mas Arfan. Selamat siang sahabat Plano. Menambahkan dengan apa yang disampaikan Pak Dir. Untuk pembangunan ZI di Direktorat IPSDH itu sebetulnya bukan mulai kita resmi itu tahun 2020. Sebetulnya unsur-unsur ZI itu sebenarnya juga sudah dilaksanakan sebelumnya Pak. Cuma kita belum mendokumentasikannya, itu kekurangan kita biasanya seperti itu. Nah, mulai tahun 2020 itu kita lakukan dokumentasi apa-apa yang kita lakukan dari semua area perubahan yang ada dalam pembangunan ZI. Nah, mulai dari kita melakukan pencanangan pembangunan ZI, kita dulu melakukan penandatangan fakta integritas semua staf dan pimpinan, itu menunjukkan bahwa komitmen semuanya kita siap melaksanakan pembangunan zona integritas. Kemudian juga kita membuat tim kerja yang melibatkan semua unsur Pokja, seksi waktu itu, kemudian menyusun rencana kerja, kita lakukan bersama-sama target-target rencana kerja yang disusun oleh tim kerja ZI, kita evaluasi juga, kemudian kita melakukan penyusunan penunjukan agen-agen perubahan Pak untuk sebagai pelopor perubahan di IPSDH secara keseluruhan. Nah, kita juga berusaha untuk mengubah pola pikir, pola budaya kerja, semakin disiplin seperti itu. Kemudian juga di penata laksanaan kita membuat SOP setiap tahap kegiatan kita buat SOP-nya. Jadi siapa saja yang ada di IPSDH bisa melakukan kegiatan tersebut dengan melihat SOP. Jadi kalau misalnya nanti ada staf yang pindah, siapapun yang baru dengan melihat SOP diharapkan sudah bisa langsung melaksanakan tugas-tugas di IPSDH untuk pencapaian kinerja. Kemudian kita ada proses bisnis yang jelas. Kemudian terkait SDM juga kita menyusun APK setiap tahun, kita review ini untuk menunjukkan kebutuhan pegawai di lingkungan IPSDH sehingga kita bisa mengajukan misalnya kebutuhan pegawai yang baru seperti itu, dan juga kompetensi apa aja yang diperlukan, karena kita juga menyusun
training need analisisnya. Nah, ini nanti tujuannya untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Karena perlu mendukung tadi Pak, inovasi-inovasi yang kita buat itu kan, kita juga perlu ada penguatan di SDM-nya juga. Dan training juga dilakukan tidak hanya di dalam negeri, juga beberapa orang ke luar negeri juga kan. Ya, dengan bekerja sama berbagai pihak internasional juga. Mitra gitu. Kemudian juga peningkatan ini kinerja individunya, kita SKP semua disusun. Kemudian di pengawasan juga laporan kita 100% Pak untuk LHKPN dan LHK ASN. Dan terkait pelayanan publik tadi disampaikan Pak Erik, kita punya banyak inovasi-inovasi yang tentu saja akan mendukung pencapaian kerja, integritas juga, dan juga layanan. Ya, pelayanan publik kita tadi kita punya peta IGT, nanti mungkin Bu Tita akan menjelaskan. Juga analis citra, yang kita diminta untuk berusaha PIP, dan nanti mungkin juga Mas Judi akan lebih mengelaborasi lebih lanjut itu beberapa layanan publik kita salah satunya. Ya, gitu Mas Arfan. Ini jadi tadi sampaikan Pak Direktur, kita kaitkan dengan unsur-unsur ZI yang menjadi parameter Kemenpan RB itu. Betul sekali. Konteks direktorat kita. Ya, betul sekali. Terima kasih Bu Nurhayati yang sudah menambahkan. Ini Pak Direktur, Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya pribadi nih, sebetulnya upaya yang dilakukan oleh Direktorat IPSDH ini sudah sangat bagus begitu ya Pak untuk pembangunan zona integritas. Ini bukan self claiming ya Pak ya. Bukan karena saya orang IPSDH terus saya bilang bagus begitu Pak, bukan begitu. Tapi karena memang justru saya menjadi anggota dari tim zona integritas di IPSDH itu, saya jadi tahu apa saja yang sudah dilaksanakan dan memang sudah sangat luar biasa. Terbukti dari 28 satker di Ditjen PKTL baru ada 3 ya Bu ya, 3 di PKTL yang sudah masuk menjadi WBK gitu. Sobat IPSDH dimanapun Anda berada, tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Direktur dan Ibu Nurhayati terkait beberapa inovasi yang telah diciptakan untuk memudahkan pencapaian target kinerja khususnya di Direktorat IPSDH dan peningkatan pelayanan publik serta peningkatan integritas. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa diceritakan secara singkat tidak inovasi-inovasi apa saja yang sudah diciptakan dan itu fungsinya, manfaatnya itu untuk apa? Mungkin dari Pak Judin. Baik, terima kasih Arfan, Pak Direktur dan Sobat Hijau. Jadi Simontana, sistem monitoring hutan nasional ini terdiri dari sistem. Di situ ada peta interaktif, khususnya terkait peta hutan. Terus kemudian buku metode, juknis. Di situ ada rekalkulasi deforestasi. Kemudian juga ada statistiknya. Statistiknya ini ada statistik deforestasi, kemudian series hutan sejak dari tahun 90. Kemudian yang terakhir ini ada trayektori bagaimana kita melihat hutan itu dari hutan ke non-hutan atau nanti sebaliknya. Kemudian dari hutan ke sawit dan selanjutnya. Kemudian juga ada yang namanya mobil aplikasi yang coba kita kembangkan terus-menerus. Kira-kira demikian Mas Arfan. Dan itu juga ya, inovasi Simontana itu merupakan inovasi yang cukup luar biasa ya. Karena pertama tidak hanya direkognisi di tingkat nasional ya, menjadi data rujukan dari berbagai seluruh kementerian lembaga yang ada di Republik terkait dengan data TUPLA, tutupan hutan, kemudian data deforestasi dan degradasi. Tapi juga memang sudah direkognisi oleh dunia internasional. Nah, contoh, kita juga dengan FAO sudah mengakui merekognisi bahwa sistem pemanfaatan hutan kita itu juga sudah sesuai dengan standar FAO internasional tadi. Itu yang paling penting. Kita juga memperkuat Simontana kerjasama dengan berbagai lembaga internasional yang bergengsi lah, dengan UND dari Protection ya, itu dalam UNFCCC juga. UNFCCC sekarang itu juga menjadi penting tuh. Jadi ada pengakuan rekognisi internasional terkait dengan inovasi tadi. Dan masyarakat bisa mengakses tadi. Dan sekarang nanti dengan konteks IUDA segala macam itu bisa dimanfaatkan, digunakan untuk melihat apakah lokasi berasal dari lahan yang terdeforestasi atau degradasi dan juga berbagai macam dimensi kebijakan.
Dan kita juga sudah melakukan juga negosiasi komunikasi dengan berbagai GRC Uni Eropa untuk melakukan kompatibilitas dan comparability dengan antara data hutan kita dengan data hutan Indonesia tadi, internasional Eropa dan Indonesia lah global. Itu menambahkan apa yang disampaikan Mas Didin tadi. Jadi inovasi yang relatif cukup luar biasa lah untuk konteks digitalisasi dan konteks pemanfaatan kita sendiri. Ternyata sudah cukup luar biasa ya Pak, kancah Simontana ini tidak cuma di lingkup nasional saja, tapi juga sudah ke internasional begitu ya Pak. Dan bahkan dalam waktu dekat kemarin kita juga sudah menginisiasi proses tentang voluntary guideline ASEAN. Jadi di tempat Mas Didin lah yang akan membantu mengembangkan bagaimana itu bisa direkognisi di level ASEAN, negara-negara ASEAN tadi, untuk inisiasi tadi. Baik, selain Simontana, sepertinya juga masih ada inovasi lagi ya Pak, masih ada sigap. Di sini mungkin Sobat Plano, Sobat IPSDH pasti sudah tahu juga sigap. Mungkin Bu Tuti bisa menceritakan sigap itu aplikasi inovasi yang seperti apa dan manfaat dampaknya untuk masyarakat itu nantinya seperti apa itu? Di sigap ini ada menu-menunya, 4 menu utama yang saat ini ada di sigap itu. Pertama adalah ada peta cetak, di mana pengunjung atau pengguna sigap itu bisa mendownload peta cetak ataupun SK-nya seperti itu. Misalkan contohnya ada keputusan menteri tentang peta indikatif penghentian pemberian izin baru. Di menu peta cetak itu ada nomor SK-nya, kemudian ada petanya. Nah, untuk tahu misalkan di daerah mana sih ada pipinya di mana saja, itu nanti bisa di-download petanya seperti itu. Nah, selain ada peta cetak itu di Sigap juga punya menu peta interaktif, di mana itu masyarakat pengunjung itu bisa melakukan pengecekan, misalkan punya tanah di Gunung Halimun atau di mana, ini tanah saya ada di kawasan hutan apa enggak gitu, itu bisa dimasukkan koordinat atau poligonnya gitu, jadi bisa ngecek apakah ada di kawasan hutan atau tidak. Nah, kemudian selain itu ada menu juga, menu analisis spasial. Nah, itu pengguna atau pengunjung atau sobat hijau nanti juga bisa melakukan analisis spasial, misalkan akan menganalisis terkait dengan PIPIP dengan kawasan hutan atau PIPIP dengan perhutanan sosial, seperti itu. Yang menjadi tulang punggung dari menu-menu tadi itu adalah menu tata kelola. Karena tata kelola itu merupakan menu di mana para produsen data informasi geospasial tematik ini itu melakukan upload dan download terkait data-data informasi geospasial tematiknya, dan di mana kami di IPSDH selaku wali data itu melakukan penjaminan kualitasnya. Kemudian setelah dilakukan penjaminan kualitas, kita akan selanjutnya mengelolanya untuk diberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk yang bisa berbagi pakai itu adalah instansi pemerintah dan perguruan tinggi. Jadi manfaatnya data-data informasi geospasial tematik kehutanan dan lingkungan hidup ini selama ini yang sudah dilakukan adalah untuk misalkan data untuk melakukan analisis untuk perencanaan di kabupaten atau di sebuah provinsi, misalkan mereka punya program atau rencana kebijakan untuk melakukan pembangunan apa, itu nanti analisisnya bisa menggunakan IGT dari Sigap kan gitu. Nah, kalau untuk yang perguruan tinggi biasanya itu untuk penelitian. Namun memang yang bisa berbagi pakai data IGT ini baru perguruan tinggi dan instansi pemerintah. Untuk masyarakat umum tadi bisa memanfaatkan menu-menu yang tadi sudah saya sampaikan di Sigap tadi. Nah, kemudian di 2024 ini sebagai inovasinya kami di IPSDH itu membangun sebuah
aplikasi untuk mendukung layanan-layanan kami di PSDH itu, kami membangun dashboard gitu, dashboard layanan. Jadi di situ itu ada beberapa layanan-layanan yang ada di IPSDH, itu nanti bisa diklik di situ ada apa saja gitu, misalkan sigap, Simontana, terus kemudian PIPIP dan sebagainya, tinggal klik peta kawasan hutan, peta PIPIP, peta TORA atau peta perhutanan sosial seperti itu. Jadi kita semaksimal mungkin melakukan inovasi-inovasi terhadap pengelolaan data IGT ini. Itu mungkin Narwan sedikit. Tambahkan juga sih sebenarnya. Jadi berbagai data informasi geospasial yang dikelola oleh IPSDH tadi itu memang menjadi alat tools ya untuk digunakan oleh berbagai pihak tadi. Jadi kalau kita bandingkan data geospasial itu bagi yang memang belum paham itu ibarat kita kayak menggunakan Google ataupun juga berbagai aplikasi dan yang kita selama ini berbasis peta itu dilakukan di internet, itu data geospasial dan itu digunakan oleh berbagai pihak tadi. Dan data geospasial kita juga berbagai pengelolaan itu dapat penghargaan tuh dari berbagai lembaga tuh, baik nasional maupun internasional tadi itu. Dan kita terakhir mendapat emas tiga kategori ya. Keren banget, tepuk tangan dong. Dan juga itu juga diakui oleh dunia internasional tuh. Beberapa teman kita mendampingi Pak Wamen untuk presentasi di lembaga PBB maupun juga di Meksiko untuk berbagi pengalaman terkait dengan pengelolaan data informasi geospasial berdasarkan tadi international standar tadi. Itu sebagai tambahan tadi. Baik, Dan yang paling penting juga data Simontana, data sigap tadi, kita juga perlu pengukuran di lapangan tuh, drone check. Nah, kita dalam konteks ini nih, Gubernur Raya itu juga mengembangkan yang disebut sebagai NFI, inventarisasi hutan nasional tadi, sebagai basis data yang memang ada di lapangan untuk mendukung sigap maupun Simontana tadi. Dari FAO, dan tipe kedua dari tahun 90-an sampai 2024 NFI 1, sekarang kita masuk ke NFI tipe 2 tadi, yang lebih maju, lebih digital, dan juga lebih efektif dan efisien. Itu kan, Bu? Ya, betul Pak. Dan kita menggunakan inovasi Ya. baru juga. Yang tadinya kalau di lapangan kita menggunakan kertas untuk mencatat, sekarang kita sudah pakai tablet, di lapangan Ya. sudah langsung entry, input datanya bisa langsung dikirim ke server nanti jika ada koneksi internet itu. Jadi sudah bisa, kalau memang internetnya sinyalnya bagus, real time itu datanya bisa terkirim gitu ya. Cuma biasanya kalau di lapangan ya kendalanya di jaringan aja ya. Nanti data-data yang tadi sudah real time tadi dikirim dalam sistem kita nanti bisa diintegrasikan dengan data Simontana maupun juga masuk ke dalam sigap tadi itu konteksnya. Itu beberapa inovasi yang sudah dilakukan oleh IPSDH tadi. Ternyata inovasinya sudah sangat banyak dan berdampak bagi banyak pihak, Iya. gitu ya Pak ya. Dan inovasi tambahan juga, kita sekarang sudah punya peta citra resolusi tinggi tadi. Kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperkuat Simontana, NFI, maupun juga dengan untuk sigap tadi. Dan bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak juga. Sobat Hijau, tadi sudah banyak diceritakan ya mengenai inovasi-inovasi apa saja yang sudah diciptakan, sudah diinisiasi oleh Direktorat IPSDH. Sekarang Bapak Ibu, kita ingin bergeser ke sistem pengawasannya. Nah, bagaimana pembangunan ZI ini dilakukan agar integritas tetap terjaga? Mungkin Bu Nur Hayati bisa. Ya, Bu. Jadi pengawasan dan konteksnya kan bagaimana kita memastikan bahwa berbagai elemen-elemen ZI tadi, berbagai proses birokrasi kita dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dah dari konteksnya. Artinya bebas dari korupsi, bebas dari kolusi, dan juga akuntabel dan juga integritas lah itu konteksnya. Nah, itu ada beberapa instrumen lah, nanti mungkin bisa dijelaskan tadi konteks-konteksnya tadi. Ya, betul Pak. Jadi kita menyusun SPIP, sistem pengawasan intern pemerintah itu setiap tahun kita susun, kita identifikasi resikonya. Risiko apa yang bisa menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja, di situ kita identifikasi dan kita buat sistem pengendaliannya. Jadi harapannya semua yang ditargetkan bisa tercapai dengan sistem pengendalian tersebut. Kemudian untuk integritas juga kita
tidak bosan-bosannya melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi. Ya, kita tetap menjaga ya, itu kita sebagai ASN kita melakukan itu. Kalau kita lihat sigap itu halaman pertama yang muncul, IPSJ udah tolak korupsi dan gratifikasi. Iya, betul Itu sekali, sudah Bu. muncul. Nah, itu udah ke publik kan, bukan Sudah. banyak juga untuk ke teman-teman kita ngumpul lah sesekali kadang kita untuk melakukan sosialisasi, mengingatkan kembali karena kalau lama nggak diingatkan juga dikhawatirkan bisa berkurang nanti integritasnya. Jadi tetap agar terjaga integritas kita semua, ya kita secara rutin melakukan sosialisasi, kita buat kadang apa itu namanya Mas, tribun ya, Vibon. tribun untuk pas pada saat biasanya itu kalau Idul Fitri itu rawan itu kalau ada gratifikasi. Nah di situ kita buat tribun untuk itu stop gratifikasi. Katakan tidak pada korupsi, Nah, gitu ya Bu ya, pokoknya. seperti itulah antara lain. Baik, selanjutnya Sobat Hijau semuanya, mungkin Sobat Hijau di rumah juga sudah tahu ya kalau Direktorat IPSDH ini juga merupakan wali data geospasial di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, boleh dijelaskan lebih rinci lagi nggak sih Pak, Bu, pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat IPSDH ini apa saja? Mas Judin Judin dulu. dulu. Jadi terima kasih. Ini melengkapi tadi sudah disampaikan Pak Direktur. Jadi yang pertama PIPIP. PIPIP ini adalah peta indikatif pemberian izin baru untuk hutan alam primer dan lahan gambut. Nah, di sini dimanfaatkan untuk berbagai kementerian dan lembaga maupun masyarakat. Nah, hampir semua orang memanfaatkan. Ini adalah daerah-daerah yang dikonservasi, daerah-daerah yang dikonservasi. Kemudian juga di situ juga dilakukan survei oleh teman-teman BPKH dan kemudian juga teman-teman dari Kementerian Pertanian. Terus kemudian untuk pelayanan citra satelit penutupan lahan ini banyak dimanfaatkan untuk teman-teman PBPH dan sebagainya. Kira-kira demikian. Silakan Dan juga untuk menunjang tadi pelayanan fiktif ya. Dan juga kita juga punya aplikasi Mas ya. Aplikasi bisa Sitaki namanya. Oh iya, Sitaki. Aplikasi baru. Aplikasi baru melengkapi Simontana dan Sigap tadi. Tapi intinya itu juga akan terintegrasi juga dengan Simontana ya. Jadi Iya. dengan Simontana. Itu salah satu aplikasi masyarakat bisa akses untuk mengetahui apakah lokasi tadi terindikasi PIPIP atau tidak tadi. Iya, di Sitaki itu nanti ada prosedurnya, tata caranya seperti apa itu juga sudah disampaikan. Sudah lengkap sekali Dan ya. nanti juga PIPIP juga akan menjadi bagian dari pelayanan dashboardnya yang dikembangkan oleh Bu Tuti itu, dalam timnya Bu Tuti itu. Di situ ada di samping layanan geospasial dan juga ada dashboard terkait dengan PIPIP juga Bu Tuti ya. Iya Pak, benar. Iya. Nambahin kalau tadi Mas Judin cerita tentang layanan apa saja yang di Direktorat IPSDH, kami juga punya tadi sudah saya sampaikan ya, data informasi geospasial tematik. Nah, itu sampai saat ini itu kita sudah mengelola 103 IGT dan layanan ini sudah kita siapkan tadi di Sigap. Dan penggunanya tadi juga sudah saya jelaskan ya, untuk perguruan tinggi, untuk instansi pemerintah, untuk masyarakat dengan role-nya sendiri gitu. Nah, selain itu kita juga melayani untuk di lingkup kami sendiri di kementerian, khususnya untuk telaah-telaah misalkan permohonan perizinan. Nah, misalkan kalau Sobat Hijau Sobat Hijau kenal itu namanya kan, kalau sekarang itu istilahnya adalah atau nomenklaturnya adalah PBPH, itu perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Nah, itu telaah dasarnya itu menggunakan data-data dari IGT. Terus kemudian ada
persetujuan penggunaan kawasan hutan itu juga telahnya dari dari Sigap menggunakan IGT-IGT yang dikelola oleh Sigap seperti itu. Jadi baik di internal maupun eksternal kita siap melakukan pelayanan yang sampai saat ini tadi sudah saya sampaikan ada 103 IGT yang ada di Sigap dan itu tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya ya, Van. Ya, siap. Bapak Ibu, dari beberapa layanan yang sudah dilakukan oleh Direktorat IPSDH, tadi Pak Judin menyampaikan ada terkait PIPIP, terus data citra, tadi Bu Tutik juga menambahkan ada pelayanan data informasi geospasial tematik, begitu ya Bu ya. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Direktorat IPSDH? Dan apakah Direktorat IPSDH melakukan survei kepada para pengguna layanan tersebut? Kalau survei kepada pengguna itu kita secara rutin, Rutin ya, kita Bu, sudah ya? melakukan survei terhadap pengguna layanan ini, baik survei kepuasan layanan maupun survei persepsi anti korupsinya. Nah, hasil survei yang terakhir itu Juli kemarin kita mendapatkan indeks persepsinya itu di atas ambang batas BBBM sebetulnya. Batas ambangnya 3,6, kita sudah ada yang 3,8. Jadi sebetulnya kalau mau BBBM juga sudah bisa Sudah gitu. bisa gitu ya. Sudah cukup memuaskan, sudah sangat baik, masuk kategori sangat baik gitu. Jadi persepsi dari masyarakat seperti itu, Mas Arfan. Baik. Ternyata sudah banyak yang memberikan respon juga berarti ya Bu ya, nggak cuman self-claiming kita sendiri gitu ya Bu. Bukan claiming itu sendiri. Bukan kita, tapi masyarakat sudah menilai juga terhadap layanan. Betul kita. sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, Sobat Hijau di manapun Anda berada, mungkin sebagai pertanyaan terakhir nih Pak Direktur, Bapak Ibu sekalian, apa poin penting dalam pembangunan zona integritas? Poin penting adalah teamwork, itu paling penting. Teamwork karena kita tidak bisa kerja sendiri ya. Itu teamwork paling penting dalam kita membangun zona integritas tadi itu. Apapun yang kita lakukan, maka teamwork menjadi kata kunci itu. Yang kedua komitmen. Ya, teman. Teamwork, komitmen. Iya. Karena tanpa komitmen mesti akan susah untuk bisa mencapai hasil yang diinginkan. Gitu. Ya. Yang kita makan, Bu. Ya berikutnya mungkin banyak inovasi dan dukungan teknologi ya. Kan sekarang kan digitalisasi menjadi penting tuh. Itu menjadi penting juga tuh ya. Ya. Cukup. Sebagai penutup mungkin saya akan bacakan pantun. Boleh Pak. Oke, sebagai penutup dari diskusi kita pada hari tentang ZI, terutama ZI BBM, Direktorat IPSDH, saya akan membacakan, merumuskan dalam satu bait pantun tadi. Kue telepon dari tutup ketat, Cakep. kue hijau berbentuk bulatan. Cakep. Ayo bangun ZI BBM Batu Sumber Daya Hutan, kembangkan inovasi, wujudkan kedaulatan. Terima kasih Pak Direktur. Semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tahun ini IPSDH dapat predikat WBBM. Tahun depan semoga dapat predikat WBBM. Amin amin Kita ya terus rabbal alamin. membangun. Terus membangun ya Bu ya. Baiklah Sobat Hijau dimanapun Anda berada, Sobat Plano, Sobat IPSDH, itu dia tadi pembahasan kita hari ini mengenai pembangunan zona integritas khususnya di Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Semoga informasi dan cerita yang kami bagikan, kami sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk Sobat Hijau semua. Terima kasih Bapak Direktur, Bapak Ibu Kasubdit, Ibu Nur Hayati yang sudah berkenan hadir dalam podcast kali ini. Semoga next ada podcast-podcast yang bermanfaat lain ya Bu ya. Tadi Pak Direktur menutup dengan pantun, saya juga ingin menutup dengan pantun. Berkarya dengan sepenuh hati. Zona integritas jadi pedoman. Mari jaga kejujuran tanpa henti. Membangun negara dengan penuh harapan.
Demikian, sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.